Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Badan Pengungsi PBB UNHCR menyatakan hampir 100.000 orang telah melarikan diri dari El Fasher dan daerah sekitarnya dalam 2 minggu terakhir dampak dari pengambil alihan kota El Fasher di Sudan oleh pasukan dukungan cepat RSF. Informasi selengkapnya dalam Flash News pagi ini. Dokter Lintas Batas atau MSF melaporkan ratusan kasus penyiksaan dan kekerasan seksual yang terjadi setelah pengambil alihan kota El Fasher di Sudan oleh pasukan dukungan cepat atau RSF. Setidaknya 500 korban penyiksaan tercatat dalam beberapa bulan terakhir dan lebih dari 200 kasus kekerasan seksual dilaporkan hanya pada bulan September. Sejumlah orang diyakini telah ditahan di Karni Barat Laut El Fasher saat mencoba melarikan diri. Selain itu juga terdapat laporan pembunuhan yang menargetkan warga sipil etnis tertentu di sepanjang perjalanan dari kota Al Fasher. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR menyatakan hampir 100.000 orang telah melarikan diri dari Al Fasher dan daerah sekitarnya dalam 2 minggu terakhir. Presiden Peru Jose Yeri telah menerima Sophie, Duchess of Edinburgh dalam pertemuan protokoler pada hari Jumat 14 November 2025 di Istana Pemerintahan di Lima. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan diplomatik antara Peru dan Britania Raya bertepatan dengan peringatan 202 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam dialog yang berlangsung, kedua belah pihak menyatakan minat bersama untuk melanjutkan kerjasama, terutama dalam mempromosikan isu-isu sosial dan lingkungan. Kunjungan ini adalah yang pertama bagi Duchess of Edinburgh ke Peru, di mana ia juga telah melakukan agenda kerja yang berfokus pada bertemu dengan para pemimpin perempuan adat di wilayah Amazon untuk membahas peran mereka dalam tata kelola wilayah dan aksi iklim. Selain itu juga untuk menghadiri acara peringatan 1 tahun program Biodiverse Landscape Fund Inggris yang mendukung produksi berkelanjutan dan bisnis hayati di wilayah Andes Amazon. Sophie, Duchess of Edinburgh juga direncanakan mengunjungi BAP Amerika, kapal perang sungai tertua di dunia buatan Inggris yang kini menjadi museum di Pangkalan Angkatan Laut Iquitos. Tiga orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam insiden di Stockholm. Kepolisian Swedia mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai pembunuhan tak disengaja. Setidaknya 3 orang tewas setelah sebuah bus tingkat menabrak halte di Stockholm pada hari Jumat dan kepolisian Swedia juga mengonfirmasi bahwa 3 orang lainnya terluka di mana 2 diantaranya dibawa ke rumah sakit dengan ambulans untuk perawatan. Polisi juga menyelidiki insiden yang terjadi di Jalan Valhalla Wagen dekat Universitas Teknologi dan mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan. Namun hingga kini belum menyatakan ada informasi menunjukkan sebagai sebuah serangan teror. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.